Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musir dari kelas C dengan NIM 60900124056. Oke, teman-teman, jadi untuk ujian tengah semester mata kuliah sistem basis data itu kita disuruh untuk membuat ERD ya, atau Entity Relationship Diagram. Oke, dengan contoh kasusnya itu seperti pada soal ini, itu sebuah perpustakaan memiliki banyak buku. Setiap buku itu dapat dipinjam oleh banyak anggota. Oke, anggota harus mendaftar terlebih dahulu dengan data diri mereka. Data anggota digunakan untuk peminjaman buku. Setelah selesai, petugas perpustakaan mencatat tanggal pengembalian dan denda jika ada. Oke, jadi di sini di petunjuknya itu ada 4 entitas ya, dengan masing-masing atributnya ada. Entitas yang pertama itu buku, kedua anggota, ketiga petugas, dan keempat peminjaman. Jadi untuk pembuatan diagram RT-nya itu saya di sini menggunakan website Visili ya, Visili AI. Oke, mungkin yang pertama kita langsung saja buat untuk entitas dan atributnya. Oke, untuk entitas yang pertama kita buat buku. Oke, kemudian ada 5 atribut ya. Oke. Tuh. Oke, atribut yang pertama itu ID buku. Atribut yang kedua itu judul. Atribut yang ketiga pengarang. Atribut yang keempat tahun terbit. Terus atribut yang terakhir itu kategori. Oke, kita hubungkan. Jadi untuk entitas yang pertama itu sudah selesai teman-teman ya. Kita buat untuk entitas yang kedua itu anggota. Anggotanya sebelah sini. Oke, anggota. Atributnya itu ada satu 2 3 4 5 juga ya teman-teman. Dua, tiga, empat. Oke, atribut yang pertama itu ID anggota. Atribut yang kedua nama, kemudian alamat, kemudian nomor telepon, yang terakhir tanggal daftar. Oke, kita hubungkan satu persatu. Oke, untuk dua atribut ini, dua entitas ini sudah selesai ya teman-teman. Lanjut ke entitas yang ketiga itu petugas.
Oke, mungkin sini kita copy saja ini. Oke, ganti jadi petugas. Sini petugas atributnya cuman tiga ya. Oke, yang pertama itu ID petugas. Yang kedua nama. Terakhir itu posisi. Oke, untuk tiga entitas sudah selesai, teman-teman. Lanjut entitas terakhir itu peminjaman. Oke, kita copy saya sini. Ganti jadi peminjam. Peminjaman itu atributnya punya satu, dua, tiga, empat, empat ya. Oke, satu sini. Atribut yang pertama itu ID peminjaman. Atribut yang kedua tanggal pinjam. Atribut yang ketiga tanggal kembali. Yang terakhir itu denda. Oke, jadi empat entitas ini sudah jadi ya teman-teman, sudah selesai kita kerjakan untuk entitas dan atributnya. Oke, untuk petunjuk mengerjakan itu dari kasus tersebut buatlah entity relationship diagram beserta derajat relasinya. Oke, jadi di sini kita analisis dulu ya yang mana yang entitas mana yang akan berelasi. Oke, jadi yang pertama itu relasi anggota ke peminjaman ya teman-teman. Anggota ke peminjaman. Kenapa tidak langsung berelasi dengan buku? Ya sebenarnya kalau dipikir secara logika itu masuk akal kalau langsung apa namanya langsung direlasikan ya teman-teman. Gitu. Jadi cuman di sini ada entitas yang namanya peminjaman yang menghubungkan antara anggota dan buku ya teman-teman. Jadi tidak bisa langsung direlasikan antara buku dan anggota. Itu tidak ada nantinya atribut-atribut ini tuh nanti tidak berguna ya teman-teman. Jadi peminjaman ini sebagai aktivitas dari buku yang menghubungkan buku dan anggota. Oke. Jadi untuk relasi yang pertama itu anggota ke peminjaman. Tempat relasinya. Nama relasinya itu anggota. Oke, melakukan. Relasi yang pertama itu anggota melakukan peminjaman, teman-teman. Oke, kita analisis dulu apa namanya kardinalitas derajat relasinya ya, dan kardinalitasnya. Untuk derajat relasinya itu sesuai soal itu setiap buku dapat dipinjam oleh banyak anggota. Anggota harus mendaftar terlebih dahulu dengan data diri mereka.
Jadi untuk relasi anggota melakukan peminjaman, itu untuk anggota ke peminjaman itu eh, derajat relasinya itu one zero to many. Oke, kenapa zero to many? Karena anggota itu bisa saja tidak melakukan peminjaman itu minimalnya nol ya. Anggota itu belum tentu melakukan peminjaman. Oke, bisa saja tidak melakukan peminjaman itu jadi minimalnya itu nol, maksimalnya itu banyak ya. Jadi untuk eh, derajat relasi anggota ke peminjaman itu zero to many. Oke, pakai sini zero to many. Oke. Terus untuk peminjaman ke anggota. Untuk peminjaman ke anggota itu jadi setiap buku minimalnya itu dipinjam oleh satu anggota. Minimalnya dipinjam oleh satu anggota. Kemudian maksimalnya itu jadi peminjaman itu setidaknya transaksi peminjaman itu dilakukan oleh satu anggota. Maksimalnya juga itu satu ya. Jadi setiap transaksi dilakukan oleh satu anggota. Oke, jadi untuk peminjaman ke anggota itu kita pakai one to one. Oke. Untuk relasi yang pertama itu kita sudah dapatkan anggota melakukan peminjaman. Untuk relasi yang kedua itu kita butuhkan buku ke peminjaman itu ya. Jadi peminjaman ini adalah aktivitas transaksi yang menghubungkan buku dan anggota seperti yang saya bilang tadi. Jadi eh, tentu saja untuk relasi yang kedua itu ada di buku dan peminjaman. Oke, kita buat relasinya dulu terlebih dahulu. Relasinya itu saya namakan dipinjam ya. Oke, kemudian kita analisis untuk apa namanya derajat relasinya ya dan kardinalitasnya. Jadi untuk derajat relasinya buku ke peminjaman. Buku ke peminjaman itu minimalnya itu eh, buku bisa saja tidak dipinjam oleh bisa saja tidak dipinjam. Ya, jadi minimalnya itu nol, maksimalnya itu banyak kan. Buku bisa saja banyak dipinjam, paling banyaknya itu banyak dipinjam. Jadi untuk derajat relasinya itu zero to many ya, sama seperti anggota tadi. Derajat relasi yang pertama itu zero to many untuk buku ke peminjaman. Oke, terus peminjaman ke buku. Peminjaman ke buku itu sama seperti yang tadi itu. Jadi setidaknya ada satu transaksi buku minimalnya. Kalau sudah ada atribut-atribut ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda itu setidaknya ada satu transaksi ya. Jadi paling minimalnya itu satu transaksi dan maksimalnya juga satu transaksi. Jadi untuk derajat relasinya itu kita gunakan one to one. Oke, one to one. Jadi di sini kita sudah mendapatkan dua relasi ya teman-teman. Jadi buku ini eh,
relasinya dipinjam ke peminjaman. Kemudian anggota melakukan peminjaman. Ya seperti yang kita tahu tadi itu kita tidak bisa langsung melakukan relasi dari buku ke anggota karena di sini ada sebuah entitas bernama peminjaman yang menjadi aktivitas dari buku dan anggota. Contoh simpelnya itu kita memesan makanan ya. Kita memesan makanan pada restoran misalnya. Itu kita tidak bisa langsung berelasi ke makanannya itu tentu saja kita melakukan pemesanan terlebih dahulu ya teman-teman. Tidak bisa langsung kita relasi ke makanannya. Itu menurut pandang saya begitu teman-teman. Oke, jadi untuk dua relasi ini sudah kita dapatkan. Lanjut ke relasi yang ketiga. Tuh. Setelah selesai, petugas perpustakaan mencatat tanggal pengembalian dan denda jika ada. Oke, jadi untuk relasi yang ketiga itu, saya rasa ada di petugas kepeminjaman ya. Sesuai soal itu, petugas mencatat tanggal pengembalian dan denda jika ada. Jadi tidak mungkin kita relasikan ke atributnya itu jadi kita relasikan ke entitasnya yang atributnya itu berisi mencatat tanggal pengembalian dan denda jika ada. Oke. Jadi kita berikan relasi terlebih dahulu untuk si ini ya, petugas kepeminjaman. Untuk nama relasinya itu saya berikan apa ya? Catat. Oke. Kemudian kita analisis untuk derajat relasinya. Untuk petugas kepeminjaman itu paling minimalnya nol ya. Jadi mungkin bisa jadi mungkin ada petugas baru yang tidak langsung mencatat transaksi-transaksi peminjaman ya, teman-teman. Jadi bisa jadi petugas baru itu tidak langsung mencatat apa namanya transaksi peminjaman buku. Jadi untuk petugas kepeminjaman itu minimalnya itu nol, maksimalnya itu banyak ya sama. Jadi untuk derajat relasinya, kardinalitasnya itu kita gunakan zero to many, teman-teman. Eh, Zero to many, oke. Untuk peminjaman ke petugas itu sama, paling minimalnya itu satu transaksi itu dicatat oleh satu petugas ya. Nggak mungkin tidak ada yang catat transaksinya itu oleh petugas. Nggak mungkin tidak ada yang catat. Jadi paling minimalnya itu satu transaksi dicatat oleh satu petugas. Kemudian oke kan paling minimalnya itu satu petugas. Paling maksimalnya itu satu transaksi eh, dilakukan oleh satu petugas. Oke, jadi saya rasa di sini juga sama dia pakai one to one ya teman-teman. Jadi untuk derajat relasinya yang terakhir kita pakai one to one. Oke teman-teman. Jadi di sini kita sudah mendapatkan tiga relasi dari eh, diagram RD kita ya teman-teman. Untuk relasi yang pertama itu ada anggota melakukan peminjaman. Dengan derajat relasinya itu anggota kepeminjaman itu zero to many. Kemudian peminjaman ke anggota itu one to one. Terus relasi yang kedua itu buku kepeminjaman. Relasinya itu dipinjam. Untuk buku kepeminjaman itu minimalnya itu nol, maksimalnya itu banyak. Jadi dia pakai zero to many ya teman-teman. Untuk peminjaman ke buku
itu sama dia pakai sama seperti yang tadi dia pakai one to one. Oke, teman-teman. Untuk relasi yang ketiga sama itu untuk petugas kepeminjaman dengan nama relasinya itu mencatat. Petugas kepeminjaman itu paling minimalnya nol, paling minimalnya nol, maksimalnya banyak ya. Kemudian peminjaman ke petugas itu sama, itu pakai one to one ya, teman-teman. Jadi untuk diagram ERD kita untuk soal ujian setengah semester sistem basis data itu kira-kira gambarannya seperti ini teman-teman. Oke, jadi saya rasa mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih untuk Bapak dosen telah memberikan ujian tengah semester. Mungkin sekian dari video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.